Oke, selamat siang Bapak Ibu. Pada siang ini saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana cara kita menilai atau menggrading nilai EC atau isian singkat di Melajah Hedi di PAS hari ini ya. Jadi di sini saya mencobakan untuk memberikan penilaian di mata pelajaran. Nah, untuk absen ini restrik dia, karena ada restrik pembatasan, otomatis siapa yang melakukan absensi baru dia bisa mengikuti menjawab soal PAS. Jadi kalau sudah ada hasil berarti dia sudah absen, itu logikanya. Kita tinggal membuka dari mapel mata pelajaran pasnya. Nah, di sini secara aturan kita akan menggrading nilai untuk EC-nya itu secara manual. Karena settingnya memang manual. Jadi biar kita tahu EC-nya itu benar atau salah, dan kita pengen juga mengembangkan bagaimana kedepannya biar EC-nya itu dinilai di grading secara otomatis. Jadi permasalahan atau poinnya di sini bukan masalah di nilai saja, tapi kita pengen di siswa itu tahu bahwa teknik penilaiannya itu bukan saja multiple choice atau pilihan ganda, namun ada multiple response, isian singkat, true and false. Kemudian nanti kita kembangkan ada drag and drop, tarik garis, dan lain sebagainya. Ya, kita mengembangkan selayaknya adalah AKM ya. Nah, di sini kita cobakan di mata pelajaran setelah Bapak Ibu masuk ke course di PAS. Jadi Bapak Ibu akan melihat mapel-mapel sesuai dengan jadwal, dan Bapak Ibu masuk ke mapel yang diampu saja. Oke, kita masuk ke PPKN gitu misalnya ya. Kita masuk, kemudian di sini dilihat ada attempt peserta yang mengikuti sebanyak 84 peserta. Jadi bisa kita lihat, dan kita akan grading satu persatu di siswa. Setelah Bapak Ibu masuk di attempt-nya, Bapak Ibu akan melihat bahwa di sini contohnya seluruh siswa yang sudah attempt sebanyak sekian. Ada yang pertama Yuliani dari 10P3, ya statusnya sudah finish dengan start on dan complete-nya. Kemudian time taker-nya adalah waktu yang diperlukan dia gunakan adalah 46 menit 6 detik. Kemudian di grade-nya dia not grade ya, karena belum dinilai. Kenapa belum ada nilai di sana? Karena EC-nya dari question 1 sampai 5 itu saya tidak acak, dan itu si anak belum ada nilai. Bapak Ibu bisa lihat di sini ini ada request grading ya. Jadi perlu untuk dinilai 1 2 3 4 5. Ini berurut EC-nya, cuman dia teracak 1 sampai 5-nya ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu memberikan penilaian supaya dia dapat nilai? Yang lainnya sudah dinilai di sini. Ya, jenis soal yang lain sudah, cuma di EC aja. Kemudian Bapak Ibu tinggal masuk ke apa? Masuk ke grading nilai EC. Kita klik di sini. Kemudian nanti akan muncul nama, kemudian udah pasti, kemudian question. Nah, ini pertanyaan nomor 4 muncul di nomor 1 ya. Kemudian ada pertanyaannya di sini, kemudian jawabannya. Ini jawaban siswanya, ini pertanyaannya. Kita anggap benar dulu ya. Kita anggap benar, di make comment or override mark kita isi nilai di sini. Nah, kita akan anggap benar, berarti maksimal poin adalah 5. Kita kasih marks-nya adalah 5. Kemudian kita save. Kita save. Nah, ini baru EC1. Dan lanjut ke EC2. EC2 kita anggap dia dapat. Nah, ini pertanyaan nomor 3 yang muncul di nomor 2. Kita anggap dia salah. Kita kasih aja poin 4. Karena maksimalnya 5. Kita kasih poin 4, kemudian kita save. Terus di EC3 itu pertanyaan nomor 1 yang muncul di sana. Kita tandai, kita kasih nilai, kita anggap benar, kita kasih poin 5. Kemudian kita save. Terus di nomor 4 ya, sekarang nomor 4. Nomor 4, ini pertanyaan nomor 5, kita anggap benar. Kita berikan dia nilai 5. Kita save. Terus di nomor 5 sekarang. Nomor 5 kita anggap dia benar.
Kita kasih poin 5. Nah, di sini setelah Bapak Ibu memberikan penilaian, ini belum langsung berubah dia. Kita harus refresh dulu baru dia mau berubah di grading. Kita refresh. Nah, ini baru muncul dia di grade-nya menjadi 70. Yang tadi kan not yet grade, sekarang sudah 70 karena EC-nya sudah diberikan penilaian. Ini ada perbedaan, kalau yang benar checklistnya hijau, yang salah masih ada hitamnya ya. Kemudian yang lainnya sudah di grading secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal menilai EC-nya saja. Jadi itu menilainya secara manual, sebagai bukti fisik Bapak Ibu menilai. Nah, setelah di sini Bapak Ibu sudah semua dinilai EC-nya, baru nanti bisa di-download. Kita CSV-nya ketik dengan Excel. Kita download. Nanti Excel-nya muncul yang sudah ada nilainya. Nah, anak nomor 1 sudah dapat nilai ini 70 dari yang sudah kita grading tadi. EC-nya 5. 1 2 3 4 5. Jadi si anak sudah dapat nilai. Tapi Bapak Ibu kalau mau tanpa memperhatikan cara penilaian atau tanpa menilai, Bapak Ibu bisa saja memberikan nilai secara global ya. Misalnya di question 1 anak 1 5 isi nomor 2 4 3 2 1 itu bisa aja. Cuman bukti fisik Bapak Ibu tidak melakukan penilaian. Nanti kalau misalnya anaknya kritis dan mau ditanya, Pak kok EC saya salah atau nilai ulang umum saya kecil, bisa dilihat nggak Pak yang mana aja saya salah? Bapak Ibu nggak bisa punya bukti fisik nantinya. Ya demikian untuk penilaiannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dan pada intinya kita di sekolah atau panitia meminta sama Bapak Ibu bukan nilai ulang umum, tapi nilai jadi setelah dikonversikan dengan nilai UTS, kemudian ada PH, kemudian ada ulangan harian, kemudian ada penugasan. Yaitu nanti Bapak Ibu input langsung di MPD, di manajemen penilaian digital, yang nanti kita akan berikan aksesnya atau usernya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.